Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini saya akan coba lakukan sebuah review dari salah satu komik favorit saya ya, yaitu Vinland Saga. Jadi saya akan melakukan sedikit review dan juga melakukan sedikit perbandingan-perbandingan dengan versi lainnya. Dan kita akan membahas sedikit berbagai aspeknya, seperti dari segi ukuran, dari kualitas kertas, dan sebagainya. Kita mulai aja ya. Oke, pertama Vinland Saga ini bercerita tentang zaman Viking ya, tahun 1100 gitu. Nah, jadi latar tempat ceritanya itu berkisar di sekitar Denmark, Inggris, dan wilayah-wilayah sekitar situlah yang merupakan dulu tempat Viking beraksi ya, kalau menurut komik ini. Saya nggak tahu cerita aslinya, di sejarah aslinya. Jadi tokoh utama kita ini namanya Thorfinn. Nah, ini Thorfinn ini merupakan seorang anak dari seorang pejuang Jom Viking, atau merupakan suatu kelompok Vikingnya yang salah satu yang terkuat. Dia merupakan anak dari orang terkuat di Jom Viking itu. Oh ya, sebelumnya ini agak spoiler ya bagi yang belum baca. Jadi kalau Anda belum baca mungkin sebaiknya jangan dinonton. Nanti kena spoiler. Tapi kalau nggak masalah kena spoiler ya nggak masalah sih. Lanjut lagi. Bapaknya ini bernama Thors, dan bapak ini sangat kuat, dia yang terkuat ya di timnya. Tapi suatu hari bapaknya itu memutuskan untuk tidak bertempur lagi atau menyakiti orang lagi. Dia memutuskan untuk berhenti dan menjadi pejuang Viking dan hidup dengan tenang bersama istri dan anaknya. Dan sekitar 15 tahun kemudian, kalau nggak salah ya, itu dia dikunjungi oleh bangsa Jom Viking lagi yang meminta dia untuk ikut kembali berperang ke dalam perang mereka melawan Inggris kalau nggak salah, yang dipimpin oleh Raja Denmark. Entah kenapa ini para Jom Viking dapat menemukan bapaknya Thorfinn ini, padahal sebelum dulu 15 tahun lalu itu dia udah menyerah. Bukan menyerah sih, jadi kayak dia pura-pura membuat dirinya mati sehingga orang menganggap dia udah nggak ada gitu. Makanya dia heran kenapa bisa ditemukan lagi oleh Jom Viking. Dan walaupun dia sebenarnya tidak mau, tapi dia terpaksa untuk mengikuti Jom Viking karena satu desanya diancam ya. Jadi tidak ada alasan untuk dia tidak ikut, karena kalau tidak ikut satu desanya itu bakal dibunuh. Ideal hasil dia harus ikut dalam perang dan mengikuti keinginan para Jom Viking ini. Ini bapaknya Thor ya, bapaknya Thorfinn, Thors namanya. Dan saat Thors ke perjalanan menuju tempat markas dari Jom Viking itu, di tengah jalan dia dicegat oleh kumpulan bajak laut ya. Maksudnya perompak. Ya sama aja sih artinya. Yang merupakan suruhan dari orang yang mengunjungi Thors. Karena ternyata orang yang mengunjungi Thors itu yang bernama Loki. Dia sangat benci dengan Thors dan ingin membunuh Thors. Karena Thors ini terlalu kuat dan disukai oleh Raja Jom Viking. Maka dia ingin membunuhnya. Ini yang namanya Loki, supaya dia dapat menguasai, mendapatkan kekuasaannya di Jom Viking tersebut. Akan tetapi naasnya di perjalanan Thors menuju markas itu, ternyata Thorfinn yang masih kecil ini waktu itu berumur 6 tahun itu ikut, dan dia menyaksikan bapaknya mati. Oleh karena itu dia sangat dendam kepada bajak laut dan perompak itu, dan memutuskan untuk ikut dengan mereka untuk membunuh kepala perompaknya. Kepala perompaknya itu yang ini, namanya Askelat. Jadi Thors mengikuti dia selama 10 tahun
umurnya kalau di sini nggak salah udah 16 tahun ya. Kira-kira cerita intinya begitu sih untuk beberapa volume awal. Dan untuk beberapa volume selanjutnya itu ceritanya jauh lebih jadi berbeda lagi. Kalau nggak salah di volume 6 ke atas gitu. Bukan 6, di volume 8 ke atas ceritanya berubah drastis ya, dari pertarungan Viking menjadi seperti komik bertani. Pokoknya ini ceritanya seru banget, dan bagi yang belum baca saya rekomendasikan banget sih. Nah sekarang karena udah selesai dengan cerita utama, kita lanjut ke pembahasan lainnya, yaitu perbandingannya dengan versi lain. Kebetulan saya punya 3 versi Vinland Saga, yaitu yang versi Indonesia, versi Jepang, dan versi Inggris. Jadi saya cuma mau ambil yang versi yang volume yang saya punya nih ya, yang kembarannya. Jadi saya singkirkan dulu ini. Ini dia volume 11 bahasa Indonesia, volume 11 bahasa Jepang, dan volume 11-12 bahasa Inggris. Ini isinya 2 volume dalam 1 buku, jadi volume 11 juga ada dalam sini ya sebenarnya. Nah ini covernya sama semua kan. Pertama kita lihat yang bahasa Indonesia ya. Dari segi ukuran ini paling kecil ya Indonesia. Dan dari segi ketebalan juga ini paling tipis karena memakai kertas koran. Tapi karena ini komik Indonesia zaman dulu, jadi kertas korannya masih lumayan bagus, nggak ada tembus-tembusnya, gambar juga masih jelas. Entah kenapa komik koran zaman sekarang itu yang jelek. Kalau zaman dulu masih bagus ya, gambarnya jelas, tidak tembus pandang. Lalu yang kedua versi bahasa Jepang. Bahasa Jepang ukurannya lebih besar daripada bahasa Indonesia ya. Ini ada lebihnya, dan dari ketebalan saja memang beda juga. Dan juga versi Jepang seperti biasa pakai jaket. Dan kertasnya juga jauh lebih bagus ya dari Indonesia. Makanya jauh lebih tebal. Ya perbedaannya cuma itu aja sih. Sekarang kita lihat yang versi Inggris. Versi Inggris ini hardcover ya. Dan biasa ada halaman berwarnanya kayak ini. Jadi ini isinya 2 volume, nah ini volume 11, dan di pertengahan nanti ini, nah mulai dari sini volume 12 ya. Ini covernya volume 12 yang ini, sama dengan ini volume 12 yang versi bahasa Indonesia. Jadi mereka memilih salah satu cover untuk dijadikan cover hardcovernya ini, dan yang satunya lagi covernya di bagian dalam. Dari segi ukuran jelas paling tebal ya, karena isinya 2 volume. Tapi bahkan walaupun isinya cuma 1 volume tetap paling tebal sih saya rasa. Kayak misalnya ini 2 komik digabungkan, ini isinya segini. Bahkan dibandingkan pun tetap jauh beda ya, dari segi ukuran maupun ketebalan. Tinggi, lebar, semuanya jauh lebih besar. Makanya saya koleksi yang versi ini aja, dan versi Indonesia saya mau saya jual. Kebetulan versi bahasa Inggris saya udah lengkap, jadi tinggal ngikutin yang bahasa Inggris ya. Dan sekedar info juga, yang bahasa Indonesia itu udah nggak terbit lagi sejak tahun 2015 atau 16 kalau nggak salah. Jadi mereka terhenti di volume 12 ya, nggak ada volume 13 dan selanjutnya. Sedangkan volume yang Inggris ini udah sampai volume 11, yang artinya udah sampai volume 21-22 ya, udah sampai volume 22 terakhir.
Jadi masih lanjut, dan volume 12 nya bakal keluar Desember kalau nggak salah, akhir tahun sih katanya, yang berisi volume 23 24. Sedangkan yang volume Jepangnya ini udah sampai volume 25 ya, yang terbarunya baru-baru aja keluar volume 25. Jadi Inggris sama Jepang gak jauh beda, yang jauh beda itu yang versi Indonesia karena mandek. Jadi makanya itulah saya ganti ke versi Inggris, karena Indonesia nggak jalan-jalan ceritanya ya kalau diikutin. Dan Inggris juga kertasnya luar biasa bagusnya, dan karena hardcover jadi nggak perlu takut kertasnya lepas ya, bahkan bisa dibuka tengah-tengahnya. Oke, saya rasa itu saja ya review saya tentang Vinland Saga ini. Kalau menurut saya ini salah satu manga yang paling bagus sih. Ini masuk top 5 dari komik-komik favorit saya. Selain One Piece, 20th Century Boys, Monster, dan satu lagi apa ya? Saya belum nentuin sih. Tapi itu daftar-daftar manga favorit saya ya. Ini dan Vinland Saga termasuk salah satunya. Jadi kalau kalian mau baca, lebih baik sekali kalau mau baca ya sampai ngejar sih, mending beli versi Inggris ya, walaupun memang sih agak mahal, cuman sesuai dengan kualitasnya ya. Ini hardcover dan kualitas kertasnya luar biasa. Tapi kalau mau murah, kalau nggak salah sekarang udah ada aplikasi aplikasi baru ya yang dikeluarkan untuk baca manga Kodansha secara legal. Saya lupa sih nama aplikasinya. Ini jelas baru-baru ini diluncurkan, jadi kalau mau pilihan yang lebih murah kayaknya itu lebih bagus. Kalau nggak salah $5 per bulan biaya langganannya, dan itu jauh lebih terjangkau daripada beli komik fisik satu ya. Jadi kalau mau baca lanjutannya silahkan baca di situ saja, dan sebisa mungkin kita dukung baca manga secara legal ya, jangan baca bajakan. Kasihan para mangaka dan orang-orang industri komik kalau begitu. Oke, saya rasa cukup sampai sini saja review singkat dan pembahasannya. Saya berencana mau buat video kayak gini ya, beberapa lagi untuk kedepannya. Jadi nantikan saja, tunggu saja video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.